Shalom. Damai di hati. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, suatu ungkapan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun kehidupan kita dan sampai saat ini kita terus diberkati Tuhan. Siapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan memberkati kita? Mari kita katakan dengan suara nyaring, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Saudara-saudaraku, kita yang diberi kesempatan lagi saat ini untuk ada dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menikmati indahnya hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama, Holy, Holy, Holy. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah remaja jemaat sesinode gereja Masihi Injili di Minahasa ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, sujudlah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, sujudlah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam Saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mengalami keadaan yang sulit. Siapapun kita, tentunya tidak menginginkan terus ada dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Kita terbatas dalam melakukan sesuatu. Bukan hanya bekerja atau sekolah kita yang dibatasi untuk melakukannya dari rumah saja, tapi untuk beribadah pun sekarang ini kita belum bisa berada di dalam gedung gereja. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, mengapa semua ini kita alami? Mengapa dunia sekarang ini harus ditimpa wabah virus COVID-19? Apakah Tuhan sudah murka dengan kita sebagai manusia? Kapan? Kapan situasi ini akan pulih? Adakah semua ini terjadi karena dosa dan kesalahan kita? Mari, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, kita renungkan semua ini. Saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa Tuhan menanti kita sebagai anak-anak-Nya untuk kembali kepadanya? Kita yang sudah jauh dari Tuhan, mari saat ini kita mau datang mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya sambil kita menyanyikan karya terbesar.
dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena Dia yang sudah mati bagi kita, marilah kita sembah dan puji nama Tuhan. Mazmur 10 ayat 3 dan 4 berkata, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, jiwa dalam bersamanya, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, berita yang tergelar, kirimlah berita Injil, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam bersamanya, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, berita yang tergelar, kirimlah berita Injil, banyak yang terlelah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau di hari ini, karena Engkau baik bagi kami, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah kiranya Engkau dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua dalam pembacaan dan pemerintahan firman. Segala macam gangguan kuasa kegelapan kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus dan membiarkan Roh Kudus bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin.
Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina Sesinode Gereja Masih Injili Minasa, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yunus belajar menginsiafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik bagi aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layaklah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus? Yes, 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 saya diberkati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya, walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita tidak bisa kemana-mana, oleh karena sebagai warga gereja kita masih taat kepada arahan pemerintah dan gereja terkait dengan penyebaran virus corona yang membuat kita masih tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, bahkan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita di rumah. Tetapi Kak Melki berharap ini tidak akan mengurangi rasa semangat kita, karena kita percaya bahwa Alkitab berkata, "Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada." Artinya walaupun kita hanya di rumah, kita percaya bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Tak lupa juga Kak Melki menyampaikan selamat bagi adik-adik remaja ya yang baru lulus atau naik kelas ya, yang dari SMP ke SMA, dari SMA lulus dan bersiap untuk ke perguruan tinggi ya. Walaupun di tengah beberapa adik-adik remaja yang baku dapat dengan Kak Melki, kita tanya, "Selamat so lulus?" Dong jawab, "Kak, ini angkatan corona." Ya.
Tetapi kita percaya Anda lulus bukan karena dibantu oleh penyebaran virus corona, tapi Anda lulus itu karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Adik-adik sekalian dan kakak-kakak pembina remaja yang ada di rumah, kitab Yunus yang kita akan renungkan bersama-sama ini, dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 11, ini berbicara tentang doa kedua daripada Yunus. Manakala kita melihat di pembacaan-pembacaan sebelumnya, bahwa Yunus pun pernah berdoa ketika dia ada di dalam perut ikan. Sekilas tentang Yunus, adik-adik kakak-kakakku sekalian, Yunus adalah seorang nabi yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Atau di sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Kalau mendengar tentang Yunus, dari anak sekolah minggu tong so tahu, ini Yunus adalah seorang nabi yang top dengan julukan orang yang melarikan diri. Awalnya Tuhan mengutus dia ke Niniwe, supaya di Niniwe ada pertobatan oleh karena pelayanan Yunus. Tetapi Yunus memilih meninggalkan kota Niniwe, dia pergi ke Tarsis, hanya untuk menjauhkan diri daripada Tuhan, supaya dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, supaya bangsa yang ada di Niniwe itu bertobat dan menerima Tuhan itu sebagai Allah yang harus mereka sembah. Sehingga nak jarang adik-adik, kakak-kakakku sekalian, Yunus ini dicap sebagai orang yang lari dari kenyataan. Nah, itu kalau dikaitkan dengan kita, rata-rata orang yang tidak mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, tidak mau melayani, itu dong kasih nama Yunus. Ya, saya yakin dan percaya ini Yunus-Yunus yang bertobat ya. Nyanda Yunus-Yunus yang melarikan diri dari pelayanan. Ya, tidak seperti Yunus yang melarikan diri dari kenyataan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa makna pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini? Kita melihat dua pemeran penting dalam pembacaan ini, yaitu antara pribadi Yunus dan Tuhan. Kalau kita membaca dengan saksama pembacaan ini, maka ada kekesalan hati yang timbul dari Yunus, manakala Yunus keberatan dengan keputusan Tuhan. Ini kalau kita melihat, membaca bahwa sebenarnya mujizat Tuhan telah dinyatakan di pasal 2. Pertobatan telah di pasal 3 ya, Pertobatan telah terjadi manakala Yunus mendengar panggilan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga pertobatan besar-besaran terjadi di kota Niniwe. Kita tahu bahwa kota Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan Asyur, ya, seperti yang disampaikan tadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Kota Asyur ini mengalahkan Israel Utara pada saat itu. Mereka kuat. Bayangkan negara sekuat Israel pun kalah di tengah kerajaan Asyur. Tetapi di sana terjadi kejahatan yang luar biasa, sehingga Allah ingin memulihkan kota Niniwe ini. Dan dipilihlah Yunus untuk kiranya dapat membuat mereka menjadi bertobat, menerima Tuhan sebagai Allah yang harus mereka sembah. Pasal 4 ini kita juga heran ya, adik-adik, kakak-kakak sekalian, mengapa Yunus ini keberatan terhadap Allahnya sendiri. Yunus ini rupa tidak peka orangnya. Yunus ini rupanya tidak memahami maksud dan rencana Tuhan. Sehingga ada hal yang mendorong dia, sehingga dia harus merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Tuhan kepadanya. Itu nampak pada ayat 1 dan ayat 2, dia berdoa dengan hati yang kesal kepada Tuhan. Sehingga dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa loh kok Tuhan kan adalah Allah, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Mungkin secara manusia dia nak perlu ke Niniwe, karena dia memiliki Allah yang mampu mengubah kota Niniwe ini. Apalagi mungkin ada hal yang beda yang dialami
oleh atau yang dinilai oleh Yunus itu sendiri. Nah, kalau kita membaca dalam ayat yang keempat, di sini Tuhan sampaikan kepada dia. Bahkan ada 2 kali, ya, ada 2 kali. Pertama, Tuhan mempertanyakan, layakkah engkau marah? Marah mungkin karena Yunus tidak merasa puas dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kedua, dalam pembacaan selanjutnya, kita bisa lihat bahwa dalam ayat 7 dan 8, Yunus bersedih ketika pohon jarak itu layu dan mati. Kita tahu bersama kalau dalam penjelasan MTPJ, dalam ayat 6, sebatang pohon jarak ini, dia daunnya lebar, ya. Dia berjari 7 sampai 9 dan berdiameter 10 sampai 40 cm. Pohon jarak ini menggambarkan perlindungan bagi dia, ya, dari terik matahari, dari gangguan-gangguan lainnya, sehingga dia merasa nyaman, ya. Yunus merasa nyaman, merasa bersukacita karena dia dilindungi oleh pohon jarak yang daunnya cukup lebar, terhindar dari terik matahari, hujan dan lain sebagainya. Tetapi di sini Allah menguji Yunus, manakala keesokan harinya pohon jarak ini layu. Oleh karena ada ulat, atau kalau di tanaman-tanaman semacam ada hama, ya, atau kalau di pohon cengkih yang top di tanah kita itu ada gai, sehingga matilah. Dia bersedih karena dia merasa nyaman di situ. Rupanya pohon jarak ini juga diibaratkan dengan lindungan Allah. Dalam rancangan Allah yang dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa Allah merancang kita dengan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia merasa nyaman dengan itu. Sehingga untuk kedua kali ketika pohon itu mati, pohon itu layu, marahlah dia. Sehingga Tuhan lagi berkata kepadanya, layaklah engkau marah. Yunus tidak memahami maksud dan rencana Tuhan. Padahal Allah begitu mengasihi bangsa-bangsanya. Allah begitu mengasihi Nineve. Bahkan ketika Kristus lahir, menderita, mati dan bangkit bagi kita, Yohanes 3 ayat 16 mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya bangsa-bangsa tertentu atau bangsa-bangsa yang dipilih sebagaimana Allah memilih bangsa Israel, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk mengasihi saya dan saudara-saudara, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah rancangan yang terindah yang Tuhan mau nyatakan. Kalau kita melihat dalam keseluruhan pembacaan ini, artinya Allah mengasihi bangsa-bangsanya, termasuk bangsa-bangsa lain, bahkan seluruh dunia. Nah, adik-adikku dan kakak-kakak pembina remaja yang di rumah, yang dikasihi Tuhan, apa makna atau pesan firman Tuhan ini? Tuhan mengajak kita supaya tetap ada perubahan, tetap tunduk kepadanya, tetap percaya kepada Allah, walaupun kita diperhadapkan dengan persoalan yang besar. Sama dengan tong jarasa sekarang, ya, bukan jarasa. Kalau jarasa berarti so positif. Sama dengan situasi dan kondisi sekarang. Pandemi virus corona telah mengganggu kita semua. Termasuk mengganggu persekutuan ibadah. Termasuk mengganggu aktivitas lain. Tetapi bukan berarti Allah tidak menyertai kita. Dia merancang kita dengan rancangan damai sejahtera. Masih banyak sisi positif dari situasi dan kondisi. Pada akhirnya semua gereja datang kepada Tuhan, berdoa, minta pertobatan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Karena pertobatan yang sungguh, sebagaimana yang Allah mau, sebagaimana Nineve itu dipulihkan, kita juga pasti akan dipulihkan. Kita berharap badai ini pasti akan berlalu. Kita harus pegang janji firman Allah dalam Ibrani pasal 15 ayat 3b. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Allah bagi saya dan saudara-saudara. Harapan dan kerinduan kita, badai cepat berlalu, orang baku dapa,
tatap muka ya. Kalau ini cuma tatap kamera ya, atau dengar suara lewat pengeras suara, tetapi kita percaya tidak dengan waktu lama, maka kita akan berjumpa kasih satu dengan yang lain. Kita berkegiatan bersama dalam kebersamaan pelayanan remaja Sinode Gereja Masih Injil Minasa. Tentunya juga bukan cuma Sinode Gemim, tetapi di wilayah dan juga di Aras Jemaat. Oleh karena itu adik-adik, kakak-kakak, kita tetap ikuti arahan pemerintah, arahan gereja, tetap di rumah, jangan dulu di mana-mana, sambil kita menunggu virus corona ini selesai dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan berjumpa kasih semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa. Mari kita mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Dia yang sudah memberkati kita semua. Karena itu, marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya, dan sambil memberikan persembahan kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan. Janganlah tergebur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan. Janganlah tergebur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, dalam kerajaan sorga kami menaikkan pujian syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh beribadah bersama lewat ibadah remaja sesinode Gemim yang boleh kami laksanakan hari ini. Oleh karena itu terima kasih atas firman kebenaran Tuhan yang luar biasa yang telah kami terima. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah firman ini akan memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami, dan firman-Mu ini akan mengakar dalam kehidupan kami, bertumbuh serta berbuah dan menghasilkan buah-buah pertobatan di tengah kehidupan sebagai remaja dan pembina remaja sesinode Gereja Masih Injil Minasa. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa kepadamu bagi setiap adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang telah mengikuti ibadah bersama. Bahkan mereka semua yang ada, Engkau kiranya berkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan bahkan aktivitas keseharian. Sebagai remaja, biarlah remaja tetap taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, serta taat dalam arahan-arahan baik pemerintah maupun gereja di tengah situasi dan kondisi COVID-19 yang masih mengganggu kehidupan kami, sehingga kami harus beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan beraktivitas di rumah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sebagaimana janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan remaja dan kakak-kakak pembina hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan dalam Tuhan tidak akan hilang. Karena Engkau telah merancangkan kami dengan rancangan damai sejahtera, bukan dengan rancangan kecelakaan. Karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, dahsyat, serta luar biasa di tengah kehidupan kami.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja Tuhan. Secara khusus bagi gereja Masih Injili di Minasa dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik badan pekerja majelis sinode, wilayah sampai di jemaat-jemaat, komisi pelayanan kategorial BIPRA, baik di arah sinode, wilayah dan jemaat, kami semua yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Engkau berkati kami di tengah tugas pelayanan kami. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, karena kami percaya peran pimpinan gereja, pelayan Tuhan yang ada di gereja, itu akan menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua, supaya seluruh jemaat akan menerima kasih karunia yang berasal daripada Tuhan oleh karena hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan melayani di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, dari tingkat pusat sampai di desa dan kelurahan. Kau kiranya berkati pemerintah dalam pergumulan bersama dalam melawan COVID-19. Biarlah Engkau beri hikmat bagi pemerintah bangsa negara kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Camat, bahkan hukum tua dan lurah serta jajarannya, biarlah diberkati oleh Tuhan. Biarlah negara kami ini ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan senantiasa akan memberkati kami semua, baik pemerintah bahkan masyarakat yang ada. Kami masih bergumul dengan COVID-19, biarlah ini cepat berlalu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami semua. Berdoa khusus bagi mereka yang dalam status positif kena virus corona, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam status PDP, ODP, bahkan OTG, biarlah Tuhan kiranya menyertai mereka semua. Jamah dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala macam sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa khusus bagi mereka sebagai perawat, dokter, tenaga medis. Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi mereka. Mereka sedang bergumul menghadapi virus ini, tapi kami percaya mereka dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai mereka semua. Kami menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebagai lagu penutup kita angkat pujian Teenagers for Christ. Bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidupnya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan
Mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.